Banyak orang salah pilih arsitek dan baru sadar setelah rumahnya jadi. Tapi akhirnya penuh masalah. Padahal cara milih arsitektur yang benar itu sebenarnya simple. Asalkan kamu tahu 3 hal penting yang bakal gue jelasin di video ini. Pertama, kalian harus paham dulu, arsitek itu bukan profesi yang muncul tiba-tiba. Untuk bisa disebut arsitek, seseorang itu harus menempuh pendidikan 4-5 tahun di jurusan arsitektur. Di sini, mereka belajar banyak hal, mulai dari cara ruang bekerja, bagaimana cahaya masuk, bagaimana ventilasi bergerak, bahkan sampai bagaimana manusia menggunakan sebuah ruang. Tapi setelah lulus, perjalanan mereka belum selesai. Seorang calon arsitek harus punya pengalaman profesional minimal 2 tahun. Lalu mereka turun langsung ke lapangan. Mereka belajar banyak hal, mulai dari menguasai proses pembangunan, memahami kondisi tanah, arah matahari, struktur dasar, penyesuaian desain kalau kondisi lapangan berubah, dan bekerja sama dengan tukang mandor maupun kontraktor sampai perizinannya. Disinilah cara berpikir seorang arsitek ditempa, bukan cuma bikin bentuk yang bagus, tapi menciptakan ruang yang aman, nyaman, dan tentunya berfungsi optimal untuk penghuninya. Makanya penting buat kalian tahu perjalanan ini, supaya kalian bisa menilai arsitek yang kamu pilih benar-benar profesional atau hanya seorang yang bisa menggunakan software gambar. Selanjutnya, kita masuk ke hal yang paling sering disalahpahami, yaitu arsitek itu sebenarnya ngapain? Pertama, arsitek adalah perencana utama sebuah bangunan. Mereka memikirkan zonasi ruang, sirkulasi, privasi, ataupun kenyamanan termal, pencahayaan alami, dan bagaimana membuat hunian atau bangunan terasa lega walaupun lahan terbatas. Mereka juga memahami kenyamanan termal. Kenapa ruangan bisa panas, kenapa pengap, kenapa tagihan listrik bisa tinggi, dan bagaimana membuat rumah tetap nyaman tanpa harus menggunakan AC seharian. Arsitek itu juga menguasai struktur dasar, utilitas drainase, MEP, dan paham bagaimana seluruh sistem bangunan bekerja sebagai satu kesatuan bangunan. Bukan berarti mereka mengerjakan semuanya sendiri, tapi mereka menjadi koordinator utama antara sipil, MEP, interior, dan kontraktor. Selain itu, arsitek juga paham terkait dengan aturan bangunan, seperti KDB, KLB, GSB, rasio pencahayaan, penghawaan, hingga persyaratan teknis PBG. Dengan memahami aturan, arsitek memastikan desain kamu bisa dibangun dan bisa diproses izinnya. Dan hal terpenting, arsitek itu adalah problem solver. Mereka menerjemahkan kebutuhan kalian jadi ruang yang bisa kalian tinggali bertahun-tahun, bukan hanya gambar cantik di komputer saja. Terakhir, ini bagian yang sering banget orang skip. Padahal ini yang menentukan apakah arsitek kamu itu benar-benar legal. Ada 3 sertifikasi utama yang harus dimiliki seorang arsitek profesional di Indonesia. Yang pertama itu adalah SKK Arsitek, Sertifikasi Kompetensi Kerja. Ini bukti seorang arsitek memenuhi standar kompetensi nasional dan punya pengalaman yang diakui secara resmi dan dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang kedua adalah Surat Tanda Registrasi Arsitek. Ibaratnya ini adalah SIM-nya arsitek. Tanpa STRA, seorang arsitek tidak boleh melakukan praktik keprofesiannya secara resmi. Dan yang ketiga adalah keanggotaan Ikatan Arsitek Indonesia. Sebagian besar arsitek profesional tergabung dalam IAI atau Ikatan Arsitek Indonesia. Ini menunjukkan mereka mengikuti kode etik dan juga pembaruan kompetensi secara berkala. Dan ada satu hal penting kalau kamu tinggal atau bangun rumah di Jakarta. Arsitek kamu harus punya lisensi tambahan yang diakui oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu namanya TKPA atau Tanda Tangan Penanggung Jawab Arsitektur, atau bisa disebut lisensi arsitek. Lisensi ini sangat penting karena digunakan untuk menandatangani dokumen teknis arsitektur. Selain itu, menjadi penanggung jawab dalam perencanaan desainnya.
Dan yang paling penting, itu digunakan saat pengajuan PBG atau persetujuan bangunan gedung, dan juga terkait dengan SLF. Lisensi ini hanya bisa diperoleh kalau arsitek sudah punya STRA, terdaftar di sistem OSS atau dinas terkait DKI Jakarta, dan telah lulus melalui uji kompetensinya. Kalau arsitek kamu tidak punya lisensi ini, maka yang terjadi desain kamu tidak bisa diproses untuk pengajuan PBG. Dokumen teknis dianggap tidak sah, dan juga pengurusan SLF di masa depan akan bermasalah. Dan untuk firma atau studio arsitek, pastikan mereka juga punya NIB, nomor induk berusaha, KBLI yang sesuai jasa arsitektur, serta tenaga ahli bersertifikat yang terdaftar. Jadi, sebelum kamu memilih arsitek, perhatikan 3 hal ini: perjalanan pendidikannya, kompetensi yang dia kuasai, dan juga legalitas yang dia punya. Karena rumah itu adalah sebuah investasi jangka panjang, dan arsitek yang tepat bakal nentuin kualitas hidup kamu bertahun-tahun ke depannya. Sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram Rupakarsa Arsitek, serta DM kami jika kalian membutuhkan konsultasi lebih lanjut. Gue Januar, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.